Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahma Adhani dengan NIM D400-1851. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar praktikum Sistem Pembangkit Energi Terbarukan. Microgrid System. Ya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada beban, kemudian yang kedua ada skema microgrid, dan yang ketiga adalah analisa sistem. Kalkulasi beban. Yang pertama, total beban per hari. Beban per hari sama dengan 170 kVA yang terbagi menjadi dua, yaitu infrastruktur desa sebesar 10 kVA, kemudian yang B, listrik perumahan sebesar 160 kVA. Yang kedua ada total beban per bulan 170 kVA dikali 0,8 sama dengan 136 kW. Total beban per bulan sama dengan total beban per hari dikali 30, yaitu 136 dikali 30 sama dengan 4080 kW. Lalu yang ketiga ada total beban per tahun. Total beban per hari dikali 366. Total beban per harinya tadi 136 dikali dengan 366 mendapatkan hasil 49.776 kW. Kemudian di sini ada data kalkulasi sumber daya alam. Bisa dilihat, ini merupakan tabel sumber daya alam di mana ada 12 bulan. Nilai-nilai sumber daya alam ini untuk sistem pembangkit wind turbine, kemudian solar panel, mikrohidro, yang nantinya akan kita masukkan nilai-nilai ini pada tabel software result pada Homer Pro. Yang pertama, ketika nanti kita memasukkan ke result Homer, kita perlu merubah dahulu, terutama pada stream flow sama kecepatan angin. Untuk stream flow sendiri, kita rubah. Untuk stream flow sendiri dari meter kubik per sekon kita rubah menjadi liter per sekon dengan dikali 1000. Contohnya pada bulan Januari ini 6,27 dikali 1000 jadi 6270. Lalu di sini ada bulan Februari 9,22 dikali 1000 jadi 9220. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk kecepatan angin yang awalnya satuannya knot dirubah jadi meter per sekon, di mana tiap satu knot bernilai 0,5144 meter per sekon. Jadi nantinya tinggal dikali saja. Contohnya pada bulan Januari ini 380, nanti dikali 0,5144, hasilnya jadi 193,8. Kemudian pada bulan Februari 200 dikali 0,5144, jadinya 102. Begitupun seterusnya. Ya, di sini kapasitas masing-masing pembangkit.
Yang pertama ada panel surya, pembangkit listrik tenaga surya atau biasa kita sebut dengan PLTS dengan kapasitas 1000 kW peak. Kemudian ada turbin angin, pembangkit listrik tenaga bayu atau biasa kita sebut dengan PLTB dengan kapasitas 20 kVA. Yang ketiga ada mikrohidro, pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau biasa kita sebut dengan PLTMH dengan kapasitas 49 kVA. Lalu yang keempat ada diesel, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel atau biasa kita sebut dengan PLTD dengan kapasitas 20 kVA. Yang kelima ada baterai, kapasitasnya 1,2 kW, itu 12 volt, 100 Ah. Lalu yang terakhir ada inverter, beban maksimum peak load adalah 170 kVA. Di sini ada output pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Bisa dilihat ini merupakan simulasi result dari Homer Pro untuk solar panel. Pada rangkaian ini dapat disimpulkan total produksinya yaitu 93,425 kWh per tahun dengan operasi solar panel per tahun yaitu 4.380 jam per tahun. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga bayu atau biasa kita sebut dengan PLTB. Ini merupakan simulasi result untuk wind turbine yang dapat diketahui bahwa produksi listrik dengan angin terjadi pada jam-jam tertentu, tetapi dengan kapasitas yang maksimal dengan total produksi 112,139 kWh per tahun. Di sini minimum outputnya 0 kW, kemudian maksimum output 1333 kW. When penetration-nya 226%. Lalu hours of operation-nya 93 jam per tahun. Terakhir levelized cost 0,0426 S per kWh. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau biasa kita sebut dengan PLTMH. Ini adalah simulasi result untuk mikrohidro produksi listrik dari pembangkit listrik mikrohidro. Rata-rata sebesar 4,9 kW dengan total produksi 25,520 kWh per tahun. Di sini ada pembangkit listrik tenaga diesel atau biasa kita sebut dengan PLTD. Bisa dilihat ini merupakan simulasi result untuk pembangkit listrik tenaga diesel. Yang dapat kita lihat di sini adalah generator diesel beroperasi selama 6 jam per hari dengan output produksi 51,999 kWh per tahun. Untuk operasi per tahunnya itu ini hour of operation 1215 jam per tahun. Ya, di sini ada inverter. Ini adalah simulation result untuk inverter. Bisa kita lihat di sini
Pada kapasitinya 150, kemudian min output 5,67, minimum output 250, kemudian maksimum outputnya 25,3, dan capacity faktornya 3,78. Di sini hours of operation-nya 8,760, kemudian energi out-nya 49,635, sedangkan energi in-nya 62,044, losses 12,409. Kemudian di sini ada monthly electric production. Di sini PV Paymar SG200M5 93,425. Kemudian di sini ada biodiesel cat 20 kVA 50 Hz PP 16,663. Di sini turbin WS18 atau 80 kW sebesar 112,139. Lalu ada hidro 25,520 dan totalnya adalah 247,746. Di sini AC primary load sebesar 49,635. Di sini DC primary load-nya 0, variable load-nya 0, dan totalnya 49,635. Di sini quantity renewable fraction sebesar 664 dan max renew penetration 221,461. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang masih kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.